Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga puasanya. Oke, kali ini yang dibahas adalah ini mengenai Ferry Amsari ya, yang berceramah di masjid katanya. Tapi di beberapa pernyataannya Ferry Amsari itu menyindir Pak Deddy Mulyadi ketika nangis melihat lingkungan yang memang dirusak ya, karena Pak Deddy Mulyadi itu adalah orang yang sangat peduli dengan lingkungan. Nah, di sini oleh Ferry Amsari disindir, tempatnya di masjid. Sontak pernyataan Ferry Amsari ini yang menyindir Pak Deddy Mulyadi mendapatkan respon dari netizen. Kita lihat videonya seperti apa. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak ya. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan, memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana, dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Ya, ini sudah jelas-jelas ke Pak Deddy Mulyadi ya, meskipun tidak disebutkan namanya. Tapi konteksnya ke sana, ke Pak Gubernur Jawa Barat yaitu Pak Deddy Mulyadi. Di sela-sela ceramahnya ada sindiran seperti itu. Waduh, gimana menurut teman-teman? Pantas atau tidak? Jadi, nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Pakar hukum yang mengomentari, mengkritik tentang Pak Gubernur Jawa Barat menangis. Pak, urus aja hukum-hukum di Indonesia ya, jangan ngurus-ngurus pemimpin-pemimpin yang lagi benar ya. Urus aja hukum-hukum di Indonesia nih, tegakin yang benar. Jangan cuma mengkritik, kerja lu juga sama, kagak ada buktinya. Ngomong aja sebat ruyut, lu hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pikir. Ngomong aja, kerja juga kagak ada lo. Pak Deddy itu menurut gua udah bagus dia kerjanya. Real, ada wujudnya, tegas, berani. Hah? Apa yang dulu terkutin, hah? Jangan-jangan lu dapat cuan lagi nih, lubang korupsinya. Hah? Urusin aja, katanya kan lu ahli hukum kan? Ahli hukum tata negara. Ya? Perbaiki hukum di Indonesia kalau lu jadi pakar hukum. Ini Ferry Amsari gak tahu gitu ya? Pak Deddy itu adalah orang yang sangat peduli dengan lingkungan. Ketika lingkungannya dirusak, kemudian Pak Deddy menangis, ya itu kan natural dari Pak Deddy sendiri ya, teman-teman. Dengan melihat sosmednya yang mengupload kegiatan-kegiatan Pak Deddy Mulyadi, kita bisa tahu kerja nyata dari Pak Deddy Mulyadi ya. Kita bisa tahu buktinya, kita bisa tahu ketegasannya seperti apa, kita bisa tahu kebijakan-kebijakannya. Mas Gibran sendiri memberikan apresiasi langsung ya ketika berpidato. Ini menyebutkan nama Pak Deddy Mulyadi yang memang berani membuat gebrakan. Saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Bangunan yang tidak sesuai dengan regulasi dibongkar oleh Pak Deddy Mulyadi, dan itu sangat diapresiasi oleh Mas Gibran ya.
Ferry Amsari, kau telah menghina kinerja Bapak Aing. Masjid kau jadikan provokasi. Nah, ini salah satu respon dari netizen ya, yang memang geram dengan apa yang dilakukan oleh Ferry Amsari. Adikku sudah pernah bilang, langkah-langkah Gubernur Jawa Barat Haji Deddy Mulyadi nggak luput daripada warna. Ya, di kiri, di kanan, itu pasti. Tapi kita percaya yang namanya Haji Deddy Mulyadi mentalnya is okay. Ya, keren. Mentalnya Nyalinya nggak mantap. usah diragukan lagi. Terutama jiwa rasa memiliki serta keinginan yang besar di sana untuk pembenahan-pembenahan yang sifatnya positif, yang sifatnya membangun, yang sifatnya mengajak untuk kebersamaan, di mana kita sebagai warga Jawa Barat, baik itu wali kota, baik bupati, seluruh masyarakat Jawa Barat, untuk mengajak rasa memiliki serta rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Bagaimana terhindar daripada banjir, berarti tidak buang sampah sembarangan. Bagaimana tidak rentan longsor, berarti hati-hati jangan asal tebang, apalagi dibangun bangunan yang untuk kepentingan keuntungan pribadi maupun kelompok. Kata di seberang sana juga setiap kegiatan-kegiatan di ekpos itu sah-sah saja. Itu secara nggak langsung menyampaikan kepada publik, khususnya masyarakat Jawa Barat. Tidak ada, aneh yakin terlintas sedikit pun nama sensasi, ria, ya, atau seperti halnya pencitraan, aneh yakin nggak ada. Menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Ferry Amsari, kamu benar-benar sakit parah ya. Benar-benar sakit parah kamu. Orang berlaku baik, kamu nyinyirin. Pertanyaannya, kamu di dalam caption video tadi pakar hukum tata negara. Pakar hukum tata negara. Saya meragukan tentang sebutan itu. Pertama, sampai sejauh mana ijazah kamu? Kamu lulusan mana? S1, S2? Yang namanya pakar itu sudah jauh di atas pendidikan yang telah kamu tempuh. Saya keberatan, bahkan tidak setuju dengan seorang Ferry Amsari disebut pakar hukum tata negara. Masih jauh dibanding Bapak Yusril Iza Mahendra. Beliau pantas disebut pakar hukum tata negara. Masih jauh, jam terbangnya pun masih jauh, wawasan dan lain sebagainya masih jauh. Makanya dia bisanya cuman nyinyir, nyocot agar lebih dikenal, mudah untuk dikenal. Sementara kalau Yusril Iza Mahendra dikenal karena Kepintaran, kepakaran. Bapak Yusril Iza Mahendra dikenal karena kepakarannya, karena keahliannya, bukan karena nyinyirnya. Orang kenal dia, siapa? Amri, ya barusannya lali. Itu karena dia buat video yang menjelek-jelekkan pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintahan Pak Jokowi beserta Pak Jokowi. Loh, sekarang ada pejabat yang terjun langsung, kamu anggap itu nangis yang penuh drakor, bukan nangisnya kebijakannya. Bro, kebijakan pasti dikeluarin. Kamu tidak tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi, beliau nangis diimbangi dengan tindakannya, diimbangi dengan perilakunya. Nyemplung nang kali, terjun langsung sampai kali segini dengan penuh sampah. Artinya itu gak main-main, itu serius. Kalau orang pencitraan paling cari sing cetek-cetek, setinggi lutut kek, tidak sampai berani tenggelam-tenggelam seperti itu. Oke?
itu namanya pejabat yang patut diacungi jempol. Kenapa dia bisa memastikan bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi nangis melihat gunung itu penuh dengan drama? Dan kok bisa dia memastikan bahwa tangisannya itu bukan untuk rakyat? Coba, sejak kapan? Kacau memang, kadang-kadang kita sebagai manusia ini offset, ya, menilai sesuatu yang bukan di wilayah kita. Tidak ada kuasa kita bisa menilai hati manusia, tak ada. Manusia yang mampu menilai lubuk hati manusia, tak ada. Kalau ada orang yang mampu, itu berarti palsu. Itu bukan mampu, tapi pura-pura mampu. Bukan bisa melihat hati manusia, tapi pura-pura bisa. Catat baik-baik, ya. Sejak kapan dia jadi ustadz? Yang nangis demi rakyat itu yang ada di dalam masjid, ya, karena tidak disorot oleh kamera nangisnya. Kok bisa Anda memastikan kalau ada orang yang nangis di masjid itu demi rakyat? Begini ya, Mang Ferry Amsari, saya tidak akan mengatakan dia ustadz, karena saya nggak tahu sejak kapan dia jadi ustadz. Sekali lagi, catat satu ya, tempat itu bukan ukuran orang ikhlas melakukan sesuatu. Bahkan di dalam masjid tidak menjadi ukuran orang berikhlas melakukan dan ucapkan sesuatu. Bahkan ada juga masjid dijadikan tempat untuk memprovokasi masyarakat. Ada Pak? Apakah itu tulus, ikhlas demi umat Islam, demi agama? Ada juga yang demi nafsu politik kekuasaan. Dan kita mengenal politik identitas. Dan kita mengenal juga agama dijadikan tunggangan untuk orang bermain-main di wilayah politik. Jadi tidak jadi ukuran, tempat untuk mengukur keikhlasan manusia. Tempat bukan menjadi ukuran ikhlasnya seseorang, ya. Apalagi keikhlasan seseorang yang hanya bisa menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya setuju ya dengan pernyataan Akang ini yang channel YouTube-nya Manusia Plural, dan memang mengkritik habis Ferry Amsari dengan pernyataannya ya mengenai Pak Deddy Mulyadi. Kemudian netizen yang lainnya juga yang intinya bisa dibilang netizen pendukung Pak Deddy Mulyadi geram dengan apa yang dilakukan oleh Ferry Amsari. Nah itu dia, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. That's it, catch you later.